Diskusi buku Menyapa Sang Tanda, judul acaranya. Buku yang diluncurkan berjudul Sang Tanda, karya Mas Yit Prayitno, asal Kudus. Di buku ini akan banyak membahas latar belakang kota Kudus di dalamnya, yang akan lebih banyak lagi dibahas dalam diskusi buku ini. Acara ini tidak akan terselenggara apabila tidak ada kerjasama yang sangat manis antara beberapa institusi, yaitu Dewan Kesenian Semarang, Forum Kalen, Jarum Foundation, Beta News, CG Coffee, Kolektif Histeria, Maring Institute, KPJ Semarang, Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, dan Hala.id sebagai media partner. Malam ini kita akan bersiap untuk menyaksikan diskusi ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah sambutan dari Ketua Umum Dewan Kesenian Semarang, Mas Aditya Armitrianto, atau lebih dikenal dengan Mas Adit. Silakan Mas. Kebetulan juga malam ini pas ada acara lain loh, aku juga kebudayaan gitu. Jadi teman-teman kemarin tadi pada izin, wah itu Mas aku pas barengan ini. Tapi kalau salah nanti mungkin mudah-mudahan semakin malam semakin hangat. Kita bisa ngobrol, dan sebetulnya saya sudah promosi ke teman-teman untuk bisa ngobrol dengan Romo sebetulnya ya. Saya promosinya ya, itu Mas Mundip. Mas Mundip ini tokoh muda Semarang sama Mbak Dira juga, dan dia meskipun studinya di UIN tapi bau kiri-kiri lah gitu. Terus makanya wah ini cocok ya kalau ngobrol karo Pak Joko dan Mas Fajar juga ya. Mas Wahid nanti kamu harus ngobrol gitu. Jadi kita formnya bisa semakin luas gitu. Terima kasih, saya sangat salut Mas Prayit, juga dari teman-teman Suara Merdeka Semarang tadi juga titip salam. Bapak Mas Prayit ada jurnalis senior di Semarang, dan saya ingat kali pertama di Suara Merdeka itu ya ketemunya Mas Prayit di Kudus. Dia yang membimbing saya sampai sekarang ini, bahkan selalu kami memberi kabar lah satu sama lain. Itu juga waktu novel ini menjadi cerita bersambung di suaramerdeka.com. Mas Prayit juga selalu memberi tautannya itu, kemudian saya membaca, dan luar biasa. Alhamdulillah akhirnya bisa jadi buku. Selamat Mas Prayit, semoga ditunggu buku-buku berikutnya gitu, karena katanya juga sudah nyimpen gitu. Kemudian pada kawan-kawan pengisi, teman-teman KPJ, Mas Gunadi, CS, merapat rene ya Mas, ben ojo mojok dhewe kok. Wah, kaya apa ya teman-teman. Masih banyak tempat duduk itu di tengah-tengah, bahkan di depan juga nggak apa-apa. Monggo sini aja biar semakin padat. Mas Agung, ya aku lali ini Mas Agung Pak Joko, ini saya harus mengenalkan karena dia adalah pegawainya Jarum juga. Mas Agung itu yang belakang gede sendiri, dia yang menemani teman-teman seniman di Semarang, Pak Joko. Jadi Mas Agung selalu komunikasi ke Jarum ini punya program apa ya Mas? Boleh aku ngomongin nggak apa ya Mas? NBK, jadi nabung. Jadi kami apa ya Mas sedang itu kulaan ya istilahnya, kulaan Jarum. Kemudian itu di situ seniman juga menabung di situ. Dan kemudian ketika nanti seniman tampil, kemudian tabungannya bisa diambil plus bantuan yang lain-lain. Ini luar biasa untuk Jarum Foundation ini ya, yang juga ada di sini. Mas Moko jelas teman lama di Kudus, dulu satu kontrakan. Dari sekarang sukses dengan Beta News-nya. Kemudian Pak Fajar baru kalian nanti di sini mohon sambutannya Mas. Jangan sepatah dua patah kata lah ya, banyak kata nggak apa-apa. Masih juga pembicara tadi Mas Mundip sudah, Mbak Laura, teman satu angkatan nih sebenarnya Romo, teman satu angkatan di sastra, sekarang dosen. Tidak disampaikan saya mau kritis, mau tajam. Mau tajam, waduh belas sih. Monggo, Laura, kayaknya dekan atau Gajur ya, atau Kaprodi sekarang ada.
sekarang masih sekretaris prodi sastra Indonesia atau sastra Indonesia, sastra dan bahasa atau sastra Indonesia saja. Nanti mereka memang saya sengaja menghadirkan mengundang Mbak Laura dan khusus kemarin ngobrol karena sang tanda ini juga apa namanya ya kebetulan tokohnya ada perempuan, kemudian saya kira ada beberapa aroma feminis. Saya nggak tahu nanti dia bicara feminis atau enggak ya. Bukan mesti perempuan feminis, tapi nanti kan berbau itu. Ngaten, saya kira terima kasih sekali kehadirannya. Semoga malam ini kita, ada Senja nanti penari, Senja, aduh nanti akan menarikan karena dari penari, makanya nanti saya juga pesan ini sebetulnya kemarin usulan Kudus itu Mas Tommy itu, jadi udah penari nih, kan di Semarang ya. Terus, nah saya mengundang Mas Senja ini. Mbak Senja ini produk TBRS murni. Jadi hidupnya dulu di TBRS, kemudian waktu sekolah saya kaget waktu bapaknya Mas Edi itu adalah salah satu warung dan bilang kalau Senja pengen kuliah di pengen sekolah di SMK 8 sekarang ya. SMK 8 Surakarta, SMKI dulu. Senja pengen SMKI tenan dulu. Dan dia pengen menari juga SMKI dan alhamdulillah setelah lulus SMKI sekarang terima di Universitas Negeri Semarang di Sendera Tasik ya. Jadi memang ya saya mungkin ya nggak jauh memang buah nggak jatuh jauh dari pohonnya gitu. Karena kehidupannya dari kecil sampai dia remaja itu di TBRS, dia sering melihat penari, lihat wayang orang dan lain-lain. Makanya dia kemudian akhirnya sekarang menekuni dunia tari. Dan nanti kita akan lihat kayak apa ini Senja setelah bertahun-tahun di Solo ini. Nanti Matur nuwun Senja, terima kasih. Saya kira itu, terima kasih hadirin semua yang sudah hadir. Semoga malam ini kita mendapat hikmahnya masing-masing. Matur nuwun, Mbak Iwun. Forum kalian adalah forum diskusi dalam bidang filsafat, sastra dan sejarah yang berada di Kudus, dan kemudian pada tahun ini pertama kali kami juga masuk ke dunia baru, yaitu penerbitan. Buku pertama yang kami terbitkan adalah novel Sang Tanda karya Mas Yit Prayitno, dan kami membuka diri, walaupun kami berada di Kudus, kami membuka diri apabila di antara ibu bapak sekalian memiliki naskah yang hendak diterbitkan atau novel yang hendak dibedah gitu, kami terbuka untuk itu. Novel Mas Yit sebelumnya telah dibedah di Kudus sekitar 3 minggu yang lalu di Siji Cafe tempatnya, dan mendapat sambutan yang meriah. Kami berharap di Semarang, ibu kota Jawa Tengah yang tidak jauh dari Kudus dan juga terlibat di dalam novel ini, disebut-sebut nama Semarang, juga mendapat aplaus atau sambutan yang meriah dari para pegiat sastra yang berhadir maupun yang kebetulan hari ini tidak berhadir bersama kita di sini. Terima kasih atas waktunya, dan untuk Bu Laura, khusus Bu Laura, memang andai kata nanti dikendaki ya mari kita dekankan beliau gitu ya. Kita kudeta merayap gitu. Terima kasih atas waktunya, selamat malam, sukses Mas Yit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya kesini bersama Pak Petro atau Pak Joko. Diajak untuk bersenang-senang ini. Ada beberapa puisi dari Pak Joko sendiri, terus kami gubah, terus kita sodorkan ya Pak, untuk diperdengarkan pada teman-teman. Gimana ini Pak? Teman-teman sekalian, malam hari ini Petro Panluano berkolaborasi dengan Giwang Topo, Mas Paimo, dan saya juga ajak Denny Dumbo. Kita bisa cek Denny Dumbo itu siapa, ternyata kaya sekali kreasi-kreasinya, baik sendiri maupun bersama Mas Giwang Topo dan Paimo. Inilah musik kolaborasi kami.
Berikutnya ini ada hubungannya dengan novel Masyid ya, jadi tentang taruh, tentang tanda juga. Yang kedua, taruh tanda.
merobek hati sinyo Belanda. Bunga bertebaran aroma kenangan, akankah memeluk badai nestapa. Baru gadis desa berkelana ke kota-kota, menyajikan tarian indah memikat hati lelaki kundang. Gadis desa berkelana ke kota-kota, menyajikan tarian indah memikat hati lelaki kundang. Baru gadis desa berkelana ke kota-kota, menyajikan tarian indah memikat hati lelaki kundang. Taruh tanda. Oke, yang ketiga langsung saja ya. Ini khusus Pak Joko yang nyanyi tentang taruh tanda juga ini, tapi ceritanya versi bahasa Jawa. Sebelum kita lanjut ke diskusi nanti, oke? Mas Yid, selamat dan sukses untuk novel Anda. Matur nuwun. Kami nyengkuyung dalam bentuk cipta seni suara ini. Semoga berkenan. Taruh tanda tanduk. Lampu blincong ing pendopo, obat mampir kamar kencana. Kebak satrio ngaku dadi satrio, asung dodo padha jumawa. Nyeblak sampun asung ing dodo, padha rasa mustikane Prabu. Lawean Surakarta ana cah wedok asung ing tata. Sinau beso ambeking rasa, gelar jagat lang-lang buwana. Ratri dadi seksi alung kembang kenanga,
Smoro dahono sang adipati, Smoro nalongso sinyo walandi. Surakarta ana cah wedok wani ing tata, sinau beksa ambeking rasa lelar jagat lan buwana. Ratri dadi seksi arum kembang kenanga, Smoro dahono sang adipati, Smoro nalongso sinyo walandi. Jagat obaing rasa, Arunanda tarung beksa, obaing jagat obaing rasa. Kita beri aplaus untuk rekan-rekan kita dari Kudus dan Jogja, Bapak Petruk Van Loano, Mas Iwang Topo, Mas Paimo, dan Mas Benny Dumbo. Kita aplaus sekali lagi untuk rekan-rekan kita yang demikian indah karyanya malam hari ini kita dengarkan. Baik, teman-teman sudah berkumpul semua di area depan panggung. Selanjutnya saya akan menyerahkan acara diskusi ini kepada moderator yang sudah siap di depan sini, Mbak Imaniar dari Komite Sastra Dewan Kesenian Semarang. Saya persilakan untuk memimpin acara diskusi. Silakan Mbak Imaniar. Malam ini kita rayakan kelahiran novel yang berbicara tentang sejarah, karya seorang jurnalis, Bapak Iyeth Prayitno. Novel ini mengangkat sejarah dengan setting waktu tahun 1874 hingga 1884 dengan setting tempat di Kudus, Solo, Juwana, Demak, dan Semarang yang berjudul Sang Tanda. Mari saya undang untuk bergabung bersama saya di sini penulis Sang Tanda, Bapak Iyeth Prayitno. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Iyeth Prayitno.
Kemudian pembahas atau pembedah dari buku ini Ibu Laura Andri serta Mas Fatul Munif. Kami silakan untuk dapat bergabung. Pada tahun 2018, Bapak Yit Prayitno ini kelahiran Kudus pada tanggal 27 September 1962. Beliau merupakan jurnalis harian Suara Merdeka di tahun 1990 sampai 2002. Saya akan membacakan CV dari pembedah buku ini, yaitu Ibu Laura. Ya, Ibu Laura Andri Retno Martini. Oh, Mbak ya, biar muda ya. Emang masih muda. Calon dekan ya, calon dekan FIB. Ya, Mbak Laura Andri Retno Martini SSMA, lahir di Yogyakarta 7 Maret 1979. Kemudian beliau mengajar di Universitas Diponegoro, Prodi Sastra Indonesia. Kemudian beliau pernah meneliti tahun 2022 perempuan antara domestik dan publik, studi kasus perempuan buruh batu bata di Duku Setipati. Kemudian di tahun 2021 mitologi Ratu Kalinyamat dan korelasinya terhadap perilaku perempuan Jepara Utara, sebuah kajian feminis. Di tahun 2020 mitologi Ratu Kalinyamat dan korelasinya terhadap perilaku perempuan Jepara Utara, sebuah kajian feminis. Dan di tahun 2019, mohon maaf, Duku Setipati dalam karya sastra dan realitas sosial, suatu persepsi tentang perempuan. Wow, luar biasa, ternyata Mbak Laura ini sangat peduli terhadap isu tentang perempuan. Dan hari ini tentu saja dalam novel Sang Tanda ini kita akan membahas tentang perempuan. Jadi sangat cocok ya, nanti kita akan dengarkan pemaparan dari Mbak Laura. Kemudian yang sudah hadir bersama kita di sini, pembicara yang kedua adalah Mas Fatul Munif dari Maring Institute. Saya juga akan membacakan CV dari Mas Fatul Munif. Mas Fatul Munif ini seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di UIN Wali Songo, Semarang dengan program studi Hukum Keluarga Islam. Sembari belajar bersama seorang rekan, Mas Fatul Munif ini mendirikan komunitas literasi bernama Maring Institute. Ya, kita kemudian Mas Fatul Munif ini merupakan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Wali Songo 2019, serta beliau sangat menekuni studi sosial dan politiknya bersama Maring Institute. Ya, kita akan nanti juga akan mendengarkan pemaparan dari Mas Munif terhadap novel Sang Tanda. Ya, agak tegang ya. Supaya tidak terlalu tegang dan cair suasananya, kita akan melihat dulu tarian dari Senja Mekaring Puspa ya, yang akan diiringi oleh iringan biola dari Mas Arifin.
menuliskan apa yang ia ketahui tidak di koran, di kolom atau di tulisan opini, tetapi memilih media sastra yang notabene fiksi begitu ya, untuk menceritakan segala apa yang diketahui tentang sejarah begitu Bapak. Tidak berkutik ini, tidak berdaya untuk menyampaikan sesuatu meskipun itu faktual. Jawabannya itu memang sastra, bisa puisi, bisa prosa. Beberapa puisi saya nulis puisi, nah, akhirnya kok lebih menantang prosa. Yang jelas saya ingin menulis total, saya tidak hanya menulis karya jurnalistik, produk jurnalistik, tetapi juga produk sastra. Nah, itu yang waktu terus terang ini mungkin bisa diarani apologi, mungkin apologi saya ketika masih aktif menjadi karyawan. Saya itu ketoknya tidak pernah cacat jadi di Suara Merdeka. Kalau salah mungkin ya, sebagai karyawan pernah salah, tapi saya tidak punya cacat. Jadi saya sampai pensiun itu ya, terus pokoknya buruh yang tidak pernah punya cacat secara ideologis, secara permanen tidak ada. Kalau salah iyalah manusia mungkin ada tugas apa-apa, tetapi yang saya alami ketika saya menjadi karyawan, ya, jurnalis itu kan profesi kalau di luar, tapi kalau dalam tata nilai manajemen kan ya karyawan ya buruh. Itu saya tidak bisa, artinya saya enaknya dewi. Saya karyawan dibayar ya harus total kerja. Nah, sehingga di situ saya terus terang tidak sempat untuk totalitas memikirkan berkarya di sastra. Tapi bahwa mengikuti kegiatan aktivitas sastra, panggung-panggung sastra ini saya mengikuti terus terang. Ya biasa karena saya jurnalis loh, akhirnya tukang ngomong aja, tukang kritik gitu kan. Nah, makanya saya sudah siap ini, nanti kalau saya dikritik habis ora apa-apa. Artinya itu fase yang pernah saya alami, saya kritik, tapi juga enggak tega ketika itu karya-karya yang ditulis Pomnes, nulis Adit, orang mungkin aku kritik yang terlalu tajam gitu. Nah, artinya memang itu fakta gitu ya. Artinya ketika kawan-kawan saya sendiri di Kudus juga yang mungkin mereka lebih senior dari saya memberikan kritik, tapi kritik kadang-kadang kritik yang terlalu keras tidak saya lewat tulisan. Tapi maka ketika saya sangat bergembira ketika pensiun. Saya pensiun tidak sindrom gitu, enggak. Justru saya merasa memiliki kebebasan untuk lebih bisa berekspresi, lebih banyak bisa ketemu Pak Joko dengan enaknya, enggak terikat oleh deadline. Karena saya udah tinggal gini, wah mesti Pak Joko sudah curiga macam-macam. Nah itu tinggal itu jagong itu sering itu saya alami ketika di tengah-tengah deadline saya harus begini-begini. Dan mungkin deh ya, nggak keseluruhan saya nggak tahu. Saya ketika naik motor di tengah jalan itu tulisan sudah jadi produk jurnalistik. Ketika saya pegang komputer itu sudah jadi. Oh dalilnya begini, judulnya begini itu pasti. Maka ya untungnya nggak ngelamun di jalan. Artinya masih bisa berbagi, bukan berbagi hati loh Pak Joko, berbagi konsentrasi di jalan dan di produk tulisan. Jadi nah ini kebetulan saja sebenarnya di tengah ini ketika belum masih bukan pasca itu saya sedang nulis juga yang nulis novel yang lain, tapi terus disepret oleh Pak Joko, enggak ini harus segera dideklar gitu untuk menjadi buku. Ya sudah, tulisan saya bahan yang lain yang sudah sedang on progress itu akhirnya saya hentikan untuk masuk ke persiapan ini. Tapi mungkin dari sini nanti asal tetap diparingi sehat, saya akan tetap fokus menulis itu aja. Karena bagi saya sastra itu memang benar-benar membebaskan dunia, yang membebaskan dari sisi ideologis. Itu jadi saya lebih enak untuk berekspresi. Saya tidak mungkin tentang metafisika yang mewarnai kental arep dibantah ping 29 yang namanya metafisika. Setiap ada panggung politik ya, agenda politik seperti pemilihan umum, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan presiden, saya pastikan itu ada warna-warna metafisika. Takok wong tua ngene. Dan itu tidak berkutik itu. Jurnalistik tidak berkutik.
Mbok tulis mesti konyol, pimretmu paling ora lho. Iki kamu nulis fiksi apa nulis berita? Mesti kan gitu. Nah, di lewat sastra saya bisa mudah itu. Contohnya itu aja. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yit Prayitno. Nanti masih ada pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Bersama juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir. Tapi kita ingin tahu dulu dari pembacaan seorang dosen ya, Mbak Laura ini. Bagaimana ketika membaca novel Sang Tanda? Karena ini juga membahas tentang perempuan dan ternyata Mbak Laura ini banyak melakukan penelitian feminis, jadi pasti berhubungan dengan perempuan. Saya ingin tahu pembacaan Mbak Laura tentang novel ini seperti apa. Monggo pemaparannya. Baik, terima kasih. Jadi adalah sebuah kehormatan yang luar biasa untuk saya ketika saya diberi kesempatan untuk ada di sini. Kemudian terima kasih Mas Adi dan juga teman-teman semua. Juga terima kasih Mas Prayit ketika saya diberi kesempatan untuk mengulas tentang novel Sang Tanda ini begitu. Ya menarik ya, dengan 500 lembar dan tentu saja saya paham betul bagaimana kepiawaian seorang penulis ketika harus mengungkapkan konflik klimaks dalam cerita begitu. Karena tidaklah mudah menulis sebuah cerita dengan 500 lembar dengan beribu kata-kata. Bagaimana caranya supaya pembaca itu tidak bosan terhadap cerita tersebut, itu butuh trik ya Mas ya. Dan tidak semua penulis bisa. Apalagi kiblatnya atau basicnya adalah sebuah sejarah begitu. Nah, kalau boleh saya sedikit bukan memberikan penilaian, artinya mengulas karena kebetulan saya membaca dan saya sedikit tahu lah ya tentang konsep-konsep karya sastra begitu. Jadi cerita ini adalah cerita yang kalau saya boleh menggolongkan ini masuk dalam ranah fiksi sejarah. Karena memang ada beberapa sumber otentik yang dituliskan di dalam daftar di dalam footnote atau catatan kaki begitu, dan tidak semua orang penulis itu berhasil mengungkapkan. Karena terkadang penulis yang menggunakan konsep sejarah dalam karya sastra yang dibuat itu akhirnya cenderung mengulang cerita yang sudah ada, dan itu membuat pembaca jadi bosan karena mereka seperti belajar sejarah. Namun dalam novel ini tidak begitu. Ketika saya membaca, saya dibawa pada sebuah nuansa yang berbeda. Saya tidak membaca konsep sejarahnya, tapi saya melihat ada unsur imajinatif yang sangat kuat dalam karya sastra tersebut. Begitu. Tetapi memang di dalam bagian-bagian awal itu konfliknya tidak begitu kuat. Jadi kita seperti membaca tentang keterangan-keterangan latar tempat ya, yang kita seperti diajak berkeliling begitu. Kita seperti dikenalkan pada banyak sekali situasi, tempat begitu, tetapi ada konflik tetapi tidak banyak. Nah itu saya pikir ada kelemahan di sana. Nah konflik itu muncul semakin kuat ketika ada di bagian-bagian pertengahan akhir. Ya di sini karakter tokoh mulai dikuatkan, muncul, dan di situ kita mulai ada suspensi, ada surprise, ada beberapa kejutan yang kemudian membuat kita menjadi semakin ingin kembali membaca karya itu. Tapi itu tidak saya dapatkan ketika di awal. Ya. Nah, lalu kalau kemudian dari sisi bahasanya cukup mudah dimengerti, artinya berbicara dengan latar Jawa, tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang sangat cukup kuat, ya. Istilah-istilah Jawa itu tidak banyak muncul di sana, dan kalaupun muncul juga ada kayak appendix yang masih ada keterangan kamus sederhana yang bisa kita pakai untuk mengerti maksud yang ada dalam novel itu begitu. Nah, selain dari sisi penceritaannya, kalau saya amati yang menarik adalah dari sisi penokohan. Bagaimana seorang perempuan itu dimunculkan sebagai tokoh utama dalam cerita. Hal ini mengingatkan saya pada beberapa karya sastra yang saya baca. Kalau boleh saya menyandingkan begitu, ada karyanya Ahmad Tohari dengan Roya Doko Paru. Kemudian ada karyanya trilogi Gadis Tangsinya Gadis Tangsi itu yang nulis? Suparto Brata. Kemudian ada Pramudia Anantatur dengan
Gadis Pantai, ya. Kemudian ya dari 3 penulis itu mungkin saya melihatnya hampir sama bukan dari masalah sisi penceritaan. Mereka bicara masalah sejarah. Meskipun yang punya Mas Pride ini sejarahnya kuat dari beberapa nama penulis yang saya sebutkan, tetapi mereka mengambil perempuan sebagai tokoh utama. Ya, sekilas kalau boleh saya mengatakan, Mas Pride ini adalah seorang penulis yang pro feminis. Bukan feminis ya, bukan feminis. Karena bagi saya tidak ada laki-laki feminis. Karena apa? Karena mereka tidak merasakan apa yang perempuan rasakan, gitu ya. Sehingga saya menyebut sebagai laki-laki penulis laki-laki yang pro feminisme. Karena ternyata dalam karya-karyanya meskipun menempatkan perempuan sebagai tokoh utama, kemudian seolah pro feminis, ada beberapa bagian yang juga melemahkan perempuan dalam cerita itu. Nah, kalau kita mencoba mengamati dalam konsep feminis itu kan sebuah gerakan yang mencoba mensejajarkan perempuan atau sebuah gerakan yang mencoba membuat perempuan itu menjadi sama begitu ya, dengan bukan hanya laki-laki, dengan siapapun yang memang menempatkan sebagai the second sex gitu, sebagai perempuan kedua. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan patriarki, entah itu budaya norma aturan yang memang menyebabkan perempuan menjadi manusia kedua. Nah, kemudian di dalam konsepnya Mas Pride ini saya lihat lebih masuk dalam tatanan feminis eksistensialis. Kalau kita lihat dalam konsepnya Simone de Beauvoir itu dia mengatakan seorang perempuan bisa menjadi sama atau sejajar atau tidak lagi menjadi second sex kalau dia menempati 4 bagian. Dan itu ada semua dalam novel ini. Yang pertama adalah pendidikan. Di dalam intelektual ya. Di dalam konsep di dalam novel ini si tokoh utamanya si Ajeng itu dia adalah perempuan yang sederhana. Dia memang tidak mengenyam sekolah, tetapi dia punya kemampuan intelektual yang cukup kuat. Itu terbukti dengan ketika dia menjadi agen intelijensi ya Mas ya, Belanda. Nah, ini pada masa itu di tahun 1800 perempuan dipakai alat oleh Belanda untuk menjadi intelijen. Itu sesuatu yang jarang sekali ada. Tetapi Mas Pride berani menggunakan perempuan sebagai alat di situ. Tidak semua penulis menempatkan perempuan di sana. Pada tahun 1800 ketika perempuan selalu ada dalam wilayah domestik, tetapi oleh Mas Pride itu dimunculkan dalam ranah publik. Itu luar biasa. Kemudian yang kedua, perempuan harus bekerja. Di sini jelas, sang tanda itu bukan hanya sebagai upaya si Ajeng untuk mengeluarkan atau untuk melepaskan keinginan untuk berekspresi, tetapi pekerjaan sebagai tanda yang dianggap negatif oleh kebanyakan orang itu digunakan dia untuk memposisikan dia sebagai perempuan yang kuat secara finansial. Karena pekerjaan menjadi penari ternyata itu juga bisa menghasilkan. Ya, jadi tanda itu adalah sebuah profesi, sebagai sebuah pekerjaan yang kemudian mampu membuat dia mandiri dan kuat secara finansial. Kemudian yang ketiga adalah perempuan itu harus ada dalam ranah sosial. Artinya dia harus berkontribusi pada masyarakat. Di beberapa peristiwa dalam novel ini itu diceritakan ketika si Ajeng itu dia bersama dengan Bernard ya Mas. Dia melakukan pementasan kolosal tarian di Solo ya. Lalu dia mempengaruhi banyak masyarakat untuk akhirnya mengerti bahwa tarian itu punya kekuatan yang luar biasa ya. Digunakan sebagai politik juga di sana. Kemudian dia melakukan pementasan Topo PP ya. Itu juga keterlibatan dia di dalam komunitas, di dalam lingkup sosial itu menguatkan kita bahwa perempuan itu bisa bereksistensi ketika dia ada di tengah-tengah masyarakat sehingga suaranya itu didengarkan. Kalau kita lihat di dalam cerita ini yang kuat itu suaranya si Ajeng daripada suaranya si bupati itu ya kan, karena dia punya kekuatan yang luar biasa untuk mengaruhi massa. Kemudian yang keempat itu adalah mandiri. Mandiri tadi sempat saya katakan mandiri secara finansial, kemudian mandiri dalam mengambil keputusan. Kalau kita lihat dalam novel ini si Ajeng itu adalah ditempatkan sebagai perempuan yang punya otoritas. Dia punya hak untuk menentukan apapun yang dia inginkan, menentukan masa depannya, memutuskan dengan siapa dia harus memberikan
dia harus menentukan laki-laki pilihannya begitu ya. Dia punya hak untuk itu semua. Di tahun 1870 itu jarang sekali ada. Tetapi Mas Pride menampilkan itu dalam ceritanya. Sehingga saya mengatakan ini masuk dalam konsep feminis eksistensialis karena 4 bagian dalam Simone de Beauvoir itu semua ada di dalam novel ini. Namun sayangnya ketika itu sudah kuat, ada sisi mitos perempuan sebagai perempuan patriarkis yang dimunculkan oleh Mas Pride gitu. Ada konsep perempuan itu materialistik, ya kan? Itu ada di beberapa tokoh cerita seperti misalkan Sandolo. Itu perempuan yang materialistik. Ketika kita saya sebagai bukan seorang feminis ya, artinya ketika saya pengamat feminis begitu, saya sedang belajar feminis, saya senang ketika ada seorang tokoh perempuan yang muncul di permukaan, kemudian dia punya integritas, dia punya otoritas, itu saya senang sekali. Tetapi kemudian di satu sisi kemudian dimunculkan perempuan yang ternyata dia patriarkis, dia lebih fokus pada kecantikan fisik, dia lebih menguasai laki-laki dengan kemampuan fisiknya, dengan kemolekan tubuhnya, kemudian juga materialistik menjadi poin utama dalam kehidupan perempuan, itu melemahkan konsep feminis yang tadi dimunculkan ya. Dan juga perempuan dianggap sebagai manusia yang lebih manusia yang lebih mengutamakan perasaan, percaya pada hal-hal yang non realistik. Itu kuat sekali dalam cerita. Ketika dia datang ke Mukus, kemudian dia dia bertapa semedi, itu hal-hal yang non realistik yang ada dalam dirinya itu dikuatkan juga dalam cerita. Ya, dan kemudian di endingnya, ketika ending itu membuat saya menjadi sedikit flashback begitu dengan upaya perempuan yang saat ini ada. Perempuan itu kan berupaya untuk punya otoritas. Dan dalam cerita ini dimunculkan di awal dengan luar biasa. Tetapi kemudian di endingnya itu dimatikan perempuan itu. Perempuan yang berupaya bereksistensi akhirnya mati. Ini menjadi sebuah refleksi buat saya bahwa iya, ini perempuan. Ketika kita berjuang mencoba menjadi tidak lagi the second sex, ketika kita mencoba untuk menjadi setara dengan manusia yang lain, upaya kita itu menjadi sia-sia. Ya, karena apa? Karena patriarki itu begitu dominan. Karena kita tidak lagi bisa menjadi sama, karena kita dimatikan. Dan itu ada di dalam novel ini. Sebuah kekuatan yang saya anggap itu menjadi luar biasa akhirnya mati karena tokoh yang tokoh utama itu dimatikan. Jadi itu menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan perempuan pada masa itu. Itu sekilas. Nanti mungkin diskusinya menjadi akan lebih hidup lagi. Sekilas begitu ya Mas ya. Cukup ya Mas. Tapi oke lah. Terima kasih Terima kasih Mbak Laura. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi kita belajar tentang feminisme ya. Dari novel ini ternyata Sang Tanda ini juga tokoh perempuannya Ajeng tuh dia seorang agen ya, agen yang di masa pemerintahan Belanda itu digunakan sebagai mata-mata ya. Jadi dari tarian tubuhnya yang luar biasa, juga untuk memikat laki-laki tapi sambil mencari dan menggali informasi. Itu tadi yang disampaikan Mbak Laura. Nanti kita akan perpanjang diskusi tentang feminisme, tapi kita langsung ke Mas Munif. Kalau tadi Mbak Laura menyorot soal perempuan, mungkin Mas Munif akan menyorot hal yang lain. Kita akan dengarkan dulu seperti apa pembacaan dari Mas Munif tentang novel Sang Tanda. Kalau saya melihat atau membaca novel itu, saya seperti sedang berada di destinasi wisata. Itu poin yang cukup kuat dalam novel tersebut. Bagaimana kita dibawa ke tempat-tempat atau situs-situs Kudus yang ternyata baru kita tahu sebagai orang di luar Kudus. Sehingga menarik sebetulnya, seperti yang disampaikan Mbak Laura tadi, bahwa buku ini menjadi satu pintu untuk mengetahui bagaimana kesejarahan Kudus. Itu sangat-sangat penting dan sangat jarang bisa kita temukan. Itu pertama. Kedua, bagaimana soal isi daripada novel mencakup, seperti banyak novel begitu, mencakup banyak
banyak fenomena begitu. Misal kita bisa bicara bagaimana politik kolonialisme pada saat itu, kita bicara soal perkembangan ekonomi saat itu, bagaimana Ajeng datang di tahun pertama saat sunat dan datang kedua di tahun Halil Bela, dia menjelaskan perkembangan penduduk dengan jumlah rumah yang semakin banyak, industri yang semakin besar dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat konglomerasi bahkan tadi saat diskusi dan lain sebagainya. Ini buku atau novel yang sangat kaya dalam wawasan atau ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil dari situ. Itu soal apa-apa yang bisa kita dapat dalam buku. Kedua soal yang ketiga, kemudian buku ini sebetulnya benar menambah atau melengkapi novel-novel yang dia mengangkat kesadaran keberpihakan atas perempuan seperti Pram dan lain sebagainya. Novel ini kemudian memberi satu kelengkapan tersendiri dalam penokohan terhadap perempuan, kesadaran atas pro-feminis dan lain sebagainya. Kalau kemudian menyoal tren tren anak muda dalam baca novel misalnya, hari ini sebetulnya novel Sang Tanda ini pun menurut saya dengan hasil yang demikian rupa, isi yang demikian rupa, sangat berpotensi mendapat pembaca yang luas gitu. Karena nggak tahu ya, sastra seperti punya tempat tersendiri dalam reproduksi karya gitu. Beda dengan buku-buku teoretik yang lain gitu. Buku teoretik sangat jarang gitu. Misal buku yang teoretik muncul dan cukup panjang, misalnya hanya Madilog, buku teoretik filsafat tipul tenggelam. Tapi sastra punya tempat sendiri, seolah-olah bagaimana setiap tahun sastra ini direproduksi oleh orang-orang pecinta sastra ataupun orang-orang literasi begitu. Bagaimana kemudian misal tahun ini saja, bagaimana pelonjakan konsumsi sastra dalam bidang novel misal naik drastis. Misal ada pemfilman Gadis Kretek, Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, dan produksi itu terus berjalan sehingga novel atau sastra itu memang hari ini tetap menjadi tren gitu. Termasuk Sang Tanda ini, karena Sang Tanda punya daya pikat yang kuat begitu menurut saya untuk kemudian mendapat pembaca yang lebih luas. Nah, soal isi Sang Tanda menarik sebetulnya. Saya sebetulnya sudah membayangkan bahwa Ajeng ini orang yang radikal sejak dia ke alun-alun dan membeli candu gitu. Bagaimana kemudian orang-orang di alun-alun itu merasa kaget ada seorang perempuan yang secara normal saja, secara tanpa beban menanyakan penjual candu gitu. Itu di situ saya notice bahwa Ajeng ini ditokohkan atau dibuat karakternya sebagai satu orang yang sopan, santun, sangat berkarakter masa itu, misalnya Jawa atau perempuan saat itu, seperti puisinya Romo Joko tadi bahwa perempuan yang wani ing toto, itu kan wani ing toto kan juga karakter daripada perempuan itu sendiri, dan itu muncul di Ajeng. Di lain sisi karakter Ajeng sebagai orang yang punya potensi radikal itu juga muncul betulnya. Bagaimana ketika dia menghadapi satu situasi tertentu, maka Ajeng ini sudah mempunyai bekal atau punya potensi untuk melakukan pemberontakan atau perlawanan dalam sistem feodal ataupun patriarki yang terjadi dalam saat itu. Sehingga gak kaget sebetulnya saya ketika kemudian dia bertemu dengan Christine itu sebagai pihak lain yang dia memancing kesadaran radikal si Ajeng ini untuk melakukan satu protes yang radikal.
di Kudus pada tahun Kudus dan sekitarnya, terutama mayoritas ada di Kudus, tahun 1700 berapa begitu, itu ada dalam buku G.J. Remeling, itu pabrik gula terbesar itu ada di Kudus. Dari puluhan itu mayoritas itu ada di Kudus. Nah itu lalu mengerucut begitu, tahun 1800 di Kudus ada 3 pabrik besar. Rendeng Sweeter pabrik, yang sekarang pabrik gula Rendeng itu, lalu yang ada di Tunjung Mojo, dan lalu yang ada di Cendono. Cendono itu artinya ada di Gepok dan di Dawe. Nah itu adalah jejak penjajahan kolonial yang tidak dipisahkan. Berbarengan dengan itu, walaupun sangat lemah, tapi kalau mungkin mau ke PTP berapa yang ada, yang antara lain ada Banaran, itu ada perkebunan di atas, kopi, dan waktu itu ada karet juga, macam-macam itu. Yang tertinggal adalah kopi. Jejaknya masih yang dikelola oleh BUMN adalah Kopi Yolong. Nah, yang menarik bagi saya, kenapa tahun 1874 saya menemukan dari buku yang saya baca, antara lain buku tentang Jam Hari Penemu Kretek, saya menemukan peristiwa-peristiwa sejarah yang sesungguhnya sangat penting, yang ada hubungannya dengan nasional Nusantara yang selama ini tidak diketahui oleh publik. Hanya di buku Kretek, karena bukunya judulnya Kretek, konsentrasinya ke Kretek, tapi sesungguhnya ada potensi-potensi peristiwa-peristiwa sejarah yang sangat hebat, seperti perdagangan candu. Dan ketika saya riset di Arsip Nasional di ANRI Jakarta, itu juga menemukan ada buku tentang perdagangan candu yang semuanya nota jual beli dalam bahasa Belanda. Itu kebetulan waktu itu bukunya 31, jadi saya tidak bisa mendapatkan, harus bersabar, kalau cetak ulang baru saya bisa. Waktu saya datang ke sana 31 itu tidak boleh difotokopi, anehnya itu. Ya, katanya ini hak cipta itu. Padahal boleh fotokopi, tapi hanya halaman yang berapa, yang kan kacau ya, tidak utuh. Jadi itu lalu saya membaca ada lompatan sosial budaya dengan adanya hadirnya transportasi kereta api. Kereta api kita tahu itu satu alat transportasi yang sangat masif, itu mempengaruhi tata nilai sosial di masyarakat. Saya tunggu itu, makanya saya tarik sampai ke 1884, karena kereta api masuk ke Kudus itu Maret 1884. Jadi cukuplah saya ngambil waktu 3 bulan dari Maret ke 3 bulan itu. Itu ceritanya gitu. Jadi kenapa sih kalau bicara Jawa itu selalu Solo, Surakarta, sama ex Mataram ya, sama Ngayuk Jogarta. Ini di mana nih Kudus? Subordinat gitu kan. Subordinat. Dan ternyata ini, waduh, nek tak buka orang apa ya, orang nyontek kok. Ya. Ini artinya kalau saya tarik ke yang tahun yang lebih muda, saya mendapati konglomerasi di Indonesia itu berawal dari Kudus. Ya Pak Joko. Saya tanya Pak Joko, dan kebetulan ada anaknya yang teman saya SMP, ya paham, maka itu konglomerasi di Kudus, di Nusantara itu berawal dari Kudus. Itu masuk ketika pasca 65 ada malari dan sebagainya. Jadi salah satunya terjadi mobilitas yang hebat itu kan kereta api. Itu 1884. Lalu bagi saya ketika ada seorang penari gitu, penari yang diksinya adalah tanda, ini mendapatkan satu tempat kehormatan, tempat terhormat, menari di Pendapa. Ini sesuatu bagi saya, sesuatu. Dan ini sesuatu yang jauh di angan masyarakat, terutama perempuan pada waktu itu. Itu sangat luar biasa bagi saya. Ini satu peristiwa sejarah. Kalau kemudian ini adalah kontradiksi, ini pejuang feminin gitu ya, feminisme. Kita tahu Mbak, sampai ke tahun 1900 R.A. Kartini itu pejuang emansipasi, tapi akhirnya juga kalah Mbak. Iya kan? Akhirnya jadi subordinat dan istri kedua. Jadi saya ingin menampilkan Sandulok
ini warna yang nyata, warna yang faktual waktu itu, yang tidak pernah berpikir tentang emansipasi, jauh dari itu Sandulog. Dan ini sangat literatif ya, Sandulog itu ada itu di, maksudnya ada fakta sejarahnya, bangun rumah mewah sampai 6.000 gulden, kalau salah buku sejarah ya, salah sejarah. Artinya saya melihat ini jauh dari itu, maka saya memang sengaja ingin mengontradiksikan, iya, antara ini kok terus jadi urip meneh ya pengarangnya, dengan tak cerita itu, iya. Lalu kalau ngomong tentang pagelaran kolosal di Benteng Van der Broek ini kan saya memang ingin menunjukkan bahwa ada diplomasi budaya gitu ya. Jadi kan beberapa orang Belanda seperti Max Havelaar dan sebagainya itu kan melihat Indonesia ini gak barang objek yang perlu dijajah secara fisik. Ini kebudayaan mereka kan luar biasa menjadi alat atau simbol diplomasi. Nah, saya ingin memberikan nilai itu. Tentu karena saya berlatar sejarah juga yang sangat mungkin saya tarik ke catatan kaki, saya usahakan untuk catatan kaki. Ngoten, mungkin kurang lebihnya. Matur. Oke, terima kasih. Ternyata sangat menarik ya latar dari novel ini, terutama kota Kudus yang selalu jadi subordinat kota ya. Kalau kita berbicara Jawa maka selalu fokusnya pada, kalau nggak Solo ya Jogja. Ternyata Kudus itu juga punya sejarah yang panjang di Indonesia, dan menarik ketika ini diangkat sebagai salah satu novel sejarah ya dalam background ini. Nah, kemudian kepada Mbak Laura, sebagai seorang dosen tentunya kan mengamati perkembangan sastra Indonesia. Menurut Mbak Laura, saat ini kemunculan novel-novel sejarah itu seperti apa? Apakah terus diproduksi atau sebetulnya novel sejarah ini masih butuh orang-orang yang peduli gitu untuk menuliskan novel sejarah, atau bagaimana untuk khusus novel sejarah, Mbak Laura? Baik, terima kasih. Kalau untuk novel sejarah saya pikir itu penting. Karena apa? Karena sekarang marak setelah ada penerbit indie itu kan setiap orang yang punya karya itu kan bisa diterbitkan ya, bebas menerbitkan, nggak seperti dulu begitu. Sehingga banyak sekali warna yang muncul dalam karya sastra. Hampir tiap hari itu muncul beberapa puluh karya sastra di Indonesia ya. Dan itu warnanya berbeda-beda. Sangat sedikit muncul karya sastra dengan corak sejarah, karena menghasilkan karya sastra sejarah itu tidak mudah. Tidak sama dengan kita hanya sekedar melahirkan karya sastra dari proses imajinatif saja, karena dia butuh riset seperti yang dilakukan Mas Yit itu kan ya Mas ya. Tadi saya sempat tanya, ngobrol begitu, risetnya berapa lama begitu. Ternyata mengumpulkan data itu lebih lama daripada menuliskan, sehingga ini yang mengakibatkan kenapa fiksi sejarah itu jarang sekali muncul, karena ada proses riset yang harus dimulai dulu begitu, dibandingkan dengan karya sastra lain yang dia hanya sekedar muncul dari imajinasi si penulisnya. Nah, kalau ditanya penting, penting sekali, karena kita kadang malas untuk belajar sejarah. Saya saja ya, meskipun suami saya itu orang sejarah, tapi saya itu nggak begitu menguasai sejarah. Tetapi dari karya sastra yang dimunculkan oleh Mas Yit itu, saya jadi ngerti, di Jogja di Solo pada masa itu tuh seperti apa. Benteng yang suka saya kunjungi ketika saya main di Solo itu ternyata seperti itu. Kemudian di Kudus, yang bapak saya asli Kudus, itu saya baru tahu beberapa daerah dengan latar belakang yang bagaimana pada tahun 1800-an. Bahkan sempat menyebut nama Pati, saya besar di Pati, saya juga nggak tahu sejarah Pati. Dari novel ini saya ngerti, karena di situ ada data-data sejarah yang dimunculkan dalam footnote, dan itu memang menunjukkan pada kita bahwa itu bukan sebuah imajinasi, memang itu semua berbasis data. Saya akan mengenal betul perupa-perupa Kudus, Pati, Jepara. Saya itu belajar sama termasuk dekat dan belajar sama Joko Wahyono, Eri Nurbaya, itu kan perupa-perupa luar biasa misalnya. Kenapa kok covernya ngono iman gitu loh Pak. Kan menurut saya itu pura-pura luar biasa Imam Bocah itu. Terima kasih. Candu, pipa candu. Baik. Cek, tentunya ini bukan ranah saya untuk jawab ya Mas Cover. Tetapi saya sangat menghormati, saya kerja tim, saya menghormati artinya otoritas.
tidak saya gitu ya, artinya ada ini memang tim, ada yang mendesain gitu, tetapi kenapa gitu, tentunya kami tidak bisa menjawab secara prinsip-prinsip seni rupa, tetapi yang saya tangkap ini warnanya warna Zamrud Khatulistiwa. Mungkin saya Bung Fajar mungkin yang akan menjelaskan tentang cover. Monggo. Monggo, ini Mas Fajar dari volume kanan yang terlibat gitu. Ya, monggo. Ini kerja tim, dan yang dikonsepkan oleh tim hari itu, tim ini terdiri dari beragam latar belakang gitu. Dari warna, itu tadi Zamrud Khatulistiwa atau warna indigo. Nah, warna indigo ini adalah warna khas, salah satu dari warna batik ya, warna basic batik yang diambil dari Lasem, batik tiga negeri. Warna birunya yang indigonya itu diambil dari Kudus. Itu memang dulunya kan begitu. Dan tumbuhannya, tanamannya pun sampai sekarang juga dikembangkan di Kudus, masih sampai sekarang. Yang kami pindah, yang dipindahkan dari indigo itu ke cover adalah semacam ini, yang dimaksudkan sebagai identitas bahwa novel ini bercerita besar di Kudus, sebagian besarnya terjadi di Kudus, kira-kira begitu. Adapun perempuan memegang pipa, itu pipa candu, pipa opium. Kira-kira demikian. Terima kasih kritikan masukannya. Untuk ke depan kami juga pertimbangkan. Terima kasih. Penulis Pak Yit ya, itu berapa lama melakukan riset? Tentunya kan ini melalui proses riset juga. Kemudian untuk melahirkan sebuah novel yang beraroma sejarah itu sendiri, kira-kira kendalanya apa saja yang dialami sampai jadi seperti sekarang? Itu saja, matur nuwun. Kalau riset, kebetulan kan saya itu pekerjaannya jurnalis itu antara lain kan riset. Jadi beberapa seperti buku The History of Java Raffles itu kan ya sudah punya, sudah tidak perlu cari-cari, itu kan ada. Terus bukunya siapa lagi ada itu Jim Rush ya, itu ada. Terus kebetulan ketika kami Kuncoro Ningrat ya kan ada gitu. Itu beberapa, lalu ada beberapa literasi-literasi yang memang saya kumpulkan. Saya tidak malah lucu, tidak mengumpulkan clipping saya banyak tahu clipping saya dari orang-orang lain malah kadang-kadang. Ini dulu pernah nulis ini, kaget saya. Nah, tetapi justru yang saya tidak sadar itu mengumpulkan tentang dokumen-dokumen sejarah, terutama yang di pasaran tidak ada. Nah, itu saya kumpulkan. Suatu ketika ini pasti bermanfaat. Nah, ketika ini seperti sebuah puzzle gitu, ada gambar puzzle kuncinya itu ada di buku Jamari Penemu Kretek, lalu saya jadi teringat, saya ada yang flashback ke beberapa dokumen buku. Terus ada yang memang datang belakangan, ketika saya agak susah untuk mencari literasi tentang, saya sudah pernah ke Solo, beberapa kali ke Solo lihat benteng, tetapi bagaimana penggambaran tentang spesifikasi benteng yang benar. Nah, itu saya peroleh dari buku tentang benteng-benteng di Indonesia. Nah, ini bisa dikatakan ketidaksengajaan, tetapi dalam angan-angan ada untuk berburu itu. Dan memang ada itu buku maupun dokumen yang saya dapatkan di tengah-tengah proses menulis itu, Bang Iya. Dan memang benar, Mbak, ini yang sulit itu pembacaan sejarahnya. Iya, mencari dokumen-dokumen itu lebih sulit daripada ketika sudah merangkum untuk menjadi tulisan. Ketika temanya sudah ketemu, ini kita akan di-frame oleh tema tersebut untuk berburu yang sesuai tema. Itu begitu, Mas. Jadi memang saya merasakan keberuntungan untuk memperoleh
beberapa dokumen itu satu keberuntungan. Kalau seperti Kudus masih sholat itu kan banyak itu di medsos itu banyak, tapi juga bukunya kemudian kami temukan juga. Demikian Mas, mungkin kurang memuaskan. Saya ingin di Kudus Mas, waktu Kudus menghadiri launchingnya, peluncurannya gitu, saya sudah membawa pertanyaan dari Semarang. Waktu itu moderatornya Mas Fajar dan tidak memberi kesempatan saya gitu. Wah, iki wis lah opo. Nah, sebelum berkata sama Mas Munib tadi bagaimana novel ini berkisah tentang titik-titik situs-situs budaya apa ya yang menjadi bisa pariwisata. Nah, saya membayangkan itu kan novel ini adalah semacam pemantik gitu, seperti saya membayangkan adalah Laskar Pelangi gitu loh. Jadi bagaimana waktu di Kudus dulu ada Pak PLT Bupati waktu itu ya. Jadi bagaimana kemudian pemerintah menindaklanjuti gitu novel ini dengan pembenahan terhadap situs-situs yang ada di novel ini misalnya. Bahwa ini sebagai pemantik aja, Mas Prayit ini mengingatkan bahwa ini loh Kudus masih punya apa sih Mas, yang pertama itu sendang apa gitu yang di itu mau keundaan itu, kemudian ada juga apalagi ya bukan opiumnya Mas, tenang saja. Enggak itu, tapi juga ada hutan masin ya, hutan masin. Kemudian juga pati ayam yang sepertinya kayaknya ya terus tapi kayaknya gitu-gitu aja, nggak pernah ada lonjakan itu. Nah, itu yang menurut saya mestinya itu di novel ini, karena mungkin di dunia jurnalis juga sudah berulang kali mungkin tetap ditulis gitu, tapi ya kayaknya bandel-bandel aja ini Bang Tani, nggak mungkin dalam ketika ini adalah menjadi sebuah novel yang kemudian harapannya dibaca oleh semakin banyak orang gitu. Nah makanya kemudian muncul kerentak gitu untuk kemudian membenahi bersama gitu dan melestarikan lah, karena itu sebagai sebuah situs atau sebagai cagar budaya mungkin dalam kutip itu. Pertama saya nggak tahu ini mudah-mudahan ke siapa ini, mudah-mudahan itu bisa jadi itulah sebagai picunya macam Laskar Pelangi itu. Syukur-syukur ya, saya juga membayangkan ini dari film kan, tapi saya juga nggak tahu pastinya akan sangat karena film sejarah itu pasti terkenal kalau teman-teman film itu mahal Mas, kan? Pasti akan sangat mahal kayak gitu, tapi mudah-mudahan sih bisa. Kemudian waktu itu di diskusi itu waktu itu salah satunya Pak Kansunuddin juga dari sastra Undip, dia lebih pada ininya bagaimana penari Solo kemudian bukan mengokupasi ya, tapi menjajah dalam kutip Kudus ya gitu. Saya justru tidak menangkap itunya, tapi saya menangkap justru bagaimana ini rakyat biasa gitu, bahwa Tanda ini adalah penari dari rakyat biasa yang menentang kekuasaan gitu, menentang bupatinya ini. Nah, ini menarik bagi saya gitu. Nanti Munib mungkin tadi sudah belum, saya belum kayaknya. Karena Munib ini belajar marxisme gitu. Jadi ya ini pertentangan kelas sebenarnya gitu loh. Ini pertentangan kelas bahwa bagaimana Topo PP yang dilakoni Santanda, kemudian juga dia menari di pasar-pasar, itu adalah satu perjuangan rakyat biasa untuk menentang kekuasaan gitu. Nah, ini satu hal gitu yang menurut saya waktu itu luput dibincangkan gitu, tapi ini dan memang tidak banyak orang bicara itu. Kemudian tentang Pati Ayam ya, saya juga ini Mas Kondi, saya juga baru tahu dari Mas Prayit ini bahwa ternyata Raden Saleh juga ke sana gitu. Raden Saleh di novelnya ada Mas, bahwa Raden Saleh ke sana. Meskipun kalau di Mas Prayit kayaknya bersama Junghun ya, tapi kalau misalnya kan kalau aslinya setelah Junghun ya. Kemudian, nah ini juga ini balik lagi ke yang pertama tadi, bagaimana mungkinkah karena Raden Saleh ini kan terkenal gitu. Nah, bagaimana saya nggak tahu, tapi mungkin masih ada ya gambar-gambar Raden Saleh tentang itu Balung Buto itu. Nah, itu kan menarik gitu, dipamerkan bahwa bagaimana seorang maestro lukisan, seni lukis, kemudian dia menggambar Balung Buto atau fosil-fosil yang ada di Pati Ayam itu. Nah, ini sungguh luar biasa, saya sangat tertarik Mas. Cuman memang ya kalau dari teman-teman Nong Sewu ini soal
harga yang gimana? Ketika orang memiliki, waduh ini harganya kok lumayan mahal ini. Jadi kami juga kesulitan dalam memasarkan itu ya, dalam membantu pemasaran itu kayaknya. Tapi mudah-mudahan ada solusi nanti. Dengan Romo Joko di sini kan sama nanti karena terkait dengan isi sang tanda ini diantaranya kan soal opium, bagaimana candu ya, bagaimana mudahnya si Ajeng, karakter utama dalam novel ini, mendapatkan candu. Dia bisa membeli sendiri atau bahkan diberi oleh sang bupati. Ini apa kata sastra dalam soal ini ya? Maksud saya adalah etika moralnya gitu. Mengingat kita membacanya sekarang tahun 2000-an, di mana candu di Indonesia tidak termasuk barang yang bisa diperdagangkan dengan leluasa. Yang pertama, yang kedua adalah soal tadi subordinat, soal lian gitu. Tadi Mbak Laura bicara tentang perempuan yang seringkali dalam diskursus kita itu selalu posisinya lian begitu ya, subordinat. Tetapi kami tadi sudah diingatkan oleh Mas Yed, kami di Kudus juga merasa lian bahkan di Jawa Tengah ini. Oleh karena itu izinkan kami kalau memang Jawa Tengah ini masih cuek-cuek saja, kami mungkin akan metal gitu ya, membuat provinsi sendiri gitu. Isu paling mutakhir, jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya tidak melalui Pantura, jadi melalui selatan-selatan gitu. Nah, sementara jalur paling pendek kan Pantura. Jadi sekali lagi Pantura kayaknya nggak masuk wacana global Indonesia. Terima kasih. Sebetulnya identitas kelasnya ada pada kesenian itu sendiri. Soal bagaimana Tayub sebagai satu tontonan rakyat kemudian diboyong masuk di Pendapa sebagai satu hiburan personal, yaitu sunat dan halal bihalal secara formal. Ketika bagaimana seni itu masuk di pendopo, seni kesenian rakyat itu kemudian masuk di pendopo. Tapi kalau Ajengnya kemudian dia bersetegang dengan bupati, itu menurutku itu soal ketimpangan relasi kuasa. Tapi bukan soal bukan soal relasi kelas, ketimpangan kelas atau pertentangan kelas, karena ya kita dibuat cukup kaget dengan di akhir-akhir bahwa ternyata Ajeng punya tabungan sebesar 56.000 gulden gitu. Bahwa ternyata terkadang dalam satu klasifikasi mak misal ya Ajeng udah masuk borju dalam kapital ekonominya 56.000 gulden mas. Sedangkan bayangannya adalah kalau kemudian dikurskan sekarang satu kuda itu sama dengan 70 gulden ya Pak. Artinya Ajeng bisa membuat dengan 56.000 itu punya 130 kuda ya. Itu sangat kekuatan kapital yang cukup besar gitu. Sehingga pertentangan kelas di situ cukup bias kalau kemudian perspektifnya adalah perspektif ekonomi. Tapi kalau perspektif soal bagaimana kesenian itu muncul, itu memang soal pertentangan kelas. Kalau soal Ajeng bersetegang dengan bupati itu soal, menurut saya mas ya, itu soal relasi kuasa. Bagaimana kemudian Ajeng yang punya latar belakang sebagai rakyat jelata mempunyai satu konflik personal dengan bupati, di mana dia akhirnya tidak mempunyai kemampuan secara kuasa untuk melakukan protes secara langsung di hadapan bupati. Sehingga Christine itu kan kemudian dia memunculkan atau menggugah potensi radikal dalam tubuh Ajeng, sehingga dia mampu melakukan gerakan protes dengan pentas di pasar-pasar. Pentas di pasar-pasar pun saat di Solo misal, pentas pasar di Solo yang dia lakukan misal, yaitu adalah satu aktivitas yang dilakukan untuk menghilangkan pikiran soal bagaimana ketergantungan pesan dari bupati yang tidak kunjung sampai. Nah, beda lagi kalau kemudian di Kudus, dia kemudian pentas di pasar-pasar Kudus, itu soal protes bagaimana dia menunjukkan wajahnya di depan orang-orang yang pernah bupati kenalkan sebagai istri.
dia menampilkan wajah kontradiksi bahwa di satu kesempatan dia dikenalkan sebagai istri, ketika terjadi konflik Ajeng muncul sebagai kontra narasi bahwa kemudian dia sedang mendapat perilaku subordinat daripada bupati. Itu sebetulnya satu satu strategi politik yang kemudian dilancarkan oleh Ajeng itu sendiri, bagaimana dia mengcounter narasi yang diberikan pada bupati saat dia memperkenalkan sebagai istri atau garwa ampil gitu. Bahwa ya itu Mas, pertentangan kelasnya cukup bias kalau kemudian dia base kapital, base ekonomi yang dimiliki oleh Ajeng, tapi kalau pertentangan kelas dalam seni kebudayaannya dia muncul. Tapi kalau soal Ajeng dan bupati itu soal relasi kuasa menurut saya. Mungkin itu memang sangat menarik. Bagaimana kemudian Ajeng mampu melakukan perlawanan secara besar-besaran sampai Belanda akhirnya terkupu-kupu untuk melakukan satu, akhirnya Bernat disingkirkan dan sebagainya. Belanda merasa repot atas kegalauan bupati sampai akhirnya puncaknya bagaimana Ajeng meneriakkan sumpah serapahnya itu. Bagaimana itu? Mungkin itu Mas Hadi. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas atau Pak Mas Fajar. Terkait antara perempuan dengan opium begitu ya. Kalau ini dikaitkan dengan sejarah, saya pikir kita harus melihatnya dari frame apa dulu begitu. Kalau memang sejarahnya mengatakan begitu, kita nggak bisa mengelak dari kondisi sejarah. Memang pada masa itu opium itu menjadi hal yang wajar ya pada tahun 1800-an. Dan kalau kemudian mengapa harus perempuan di sana, saya pikir penulis, kalau kita kaitkan dengan kajian feminis ya, kemungkinan penulis memang sengaja menghadirkan perempuan di sana dalam konsep kesejajaran, dalam konsep kesetaraan begitu. Bahwa kalau kita bicara masalah opium, kita bicara masalah candu, itu tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga punya relasi kuasa di sana, atau perempuan punya peran di sana juga. Jadi dia tidak hanya ada dalam wilayah domestik saja, tapi dia juga punya hak dalam wilayah publik. Mungkin itu pesan yang mau ditampilkan. Sebenarnya tidak hanya dalam novel ini, tapi kalau kita lihat di Parti itu ada Roro Mendut ya. Saya nggak tahu angka tahunnya sama apa tidak gitu, tapi Roro Mendut juga berlaku sama kan, dia perempuan tapi dia sebagai tokoh utama di sana, dan rokok itu menjadi alat dia untuk bisa menguasai laki-laki. Nah ini saya pikir kalau kita kaitkan itu kok sama peran perempuannya di situ. Jadi memang dalam frame yang berbeda, perempuan dipakai sebagai alat untuk menunjukkan bahwa pengarang ini dia pro pada feminisme, artinya dia memberikan posisi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam kasus opium itu kalau saya menangkapnya. Nah kalau kemudian tadi yang kedua itu perlu saja nggak sih? Saya susah menjawabnya. Cuman ya kalau kemudian kita tidak dianggap, ya mari kita pakai karya sastra untuk melakukan kritik pada pemerintah terkait kebijakan itu. Terima kasih. Oke. Yang terpenting daripada karya novel Pak Prayit adalah bagaimana dia mampu berperan dalam membangkitkan keberpihakan atas perempuan itu sendiri. Itu yang paling tertangkap dalam kacamata saya sebagai pembaca. Di luar ketertarikan saya terhadap Kudus yang angkanya semakin meningkat setelah membaca karya-karya Pak Prayit dalam novel ini. Menurut saya peran besar Pak Prayit adalah memperbesar angka kesadaran atau keberpihakan terhadap kaum perempuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kalau saya lepas disadari atau tidak dengan kondisi novel yang bicara masalah feminis, gitu. Saya nggak tahu memang Mas Prayit itu memang sengaja memasukkan unsur feminis di sini atau tidak, gitu ya. Tetapi kalau saya amati, semua unsur feminis itu ada di sini, termasuk konsep woman support woman itu ada semua. Bahwa perempuan itu ketika dia menjadi keluar dari sistem second sex, dia butuh perempuan yang lain untuk mendukung, dan itu ada. Ketika ditampilkan tokoh emak di sana, kemudian ketika ditampilkan tokoh Catherine di sana, dia adalah teman
orang tua, dari si tokoh utama Ajeng, dan mereka memberikan support moral, mereka memberikan dukungan, empati kepada si Ajeng. Itu adalah bentuk support a woman dalam konsep feminis, dan itu ada dalam karya sastra itu. Jadi lengkap, dia bicara masalah feminis, dia bicara masalah eksistensi perempuan, dia bicara masalah woman support woman. Jadi saya sangat senang ketika saya membaca karya-karya sastra sejarah yang bicara masalah perempuan dan menempatkan perempuan menjadi sama posisinya dengan golongan yang lain begitu. Terima kasih Mas, saya tunggu karyanya berikutnya maksudnya. Mungkin karya tentang kretek ya, kalau tadi kan tentang pabrik gula ya, jadi mungkin ada lahir baru ya. Ada kata-kata penutup yang mau disampaikan oleh Mas Yud? Kata-kata penutup saya nggak terlalu yang penting bagi saya itu pokoknya saya tetap diberi sehat sehingga saya bisa berkarya terus. Ya tentunya bukan sastra untuk saya sendiri, tapi kan sastra untuk peradaban itu. Terima kasih. Ya. Demikian acara diskusi buku Sang Tanda malam ini sudah akan berakhir. Tetapi nanti kita akan ditemani oleh musik ya, dari musik, dan masih ada kudapan yang bisa dinikmati oleh hadirin yang ada di sini. Tapi kami saya selaku moderator diskusi ini undur diri, dan terima kasih kepada pembedah Mbak Laura dan Mas Munif yang luar biasa, dan terutama kepada Pak Yit Prayitno yang sudah menghasilkan karya yang luar biasa ini. Saya harap yang hadir di sini bisa membeli bukunya ya, dilarisi gitu ya, supaya bisa cetak ulang kedua dengan pembuat cover nanti mungkin Mas Konde atau perupa-perupa yang lain gitu ya. Selamat malam, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir, tapi kita tidak langsung pulang karena musisi kolaborasi dari Kudus dan Jogja tadi akan melanjutkan penampilannya. Bersiap-siap dulu di belakang kita. Dari panitia mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait pada malam hari ini mewujudkan acara yang keren banget. Forum Kalem, Jarum Foundation, Beta News, CG Coffee, Histeria, Maring Institute, KPJ Semarang, Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, dan hala.id. Jadi saya ucapkan selamat malam, silakan menikmati sajian musik yang sedang disiapkan, juga menikmati kudapan yang masih ada. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan buku-buku berikutnya. Selamat malam. Bu Laura, terima kasih. Budi, terima kasih. Ipon, terima kasih. Siapa tadi? Mbak MC. Terima kasih ya Mbak MC. Mas Munif. Mari kita bangun relasi kuasa yang kuat. Rebut. Nyempal dari Jawa Tengah. Kami menyiapkan Provinsi Jepang Kubro. Singkatan dari nama kota Jeporo, Pati, Teng Rembang, Jeporo Pati Rembang, Kudus Bloro Grobogan. Akan nyempal jadi provinsi tersendiri. Siap Mas Giwang. Mas ini Mas Paimo. Lanjut. Nelayan dan ikan. Dengan sampan rambut kecil, nelayan tua merobek arus dekil, layarnya untuk benangnya melebu, berbekal joran pancing lusuh. Umpan dimakan ikan belerang, makin perkasa ikan belerang. Sampan limbu
hiu datang, hiu memangsa ikan. Sampan oleng habis semua tanggapan. Pada angin sakau sampan di kayu, pada hati pernah tiada keluh. Pada angin sakau sampan di kayu, pada hati benar tiada keluh. Ikan tetap jadi santapan, hiu tetap bermangsa. Nelayan tua tetap mengayuh sampan, mencari diri entah sampai kapan. La la la. Nelayan dan ikan. Berikutnya ada puisi Taruh. Jadi sebenarnya masih sama dengan puisi yang tadi, tapi kami sampaikan dengan format atau genre yang lain. Ini agak ngepop jadul, plus-plusan. Oke. Pedalaman Jawa, lahir gadis jelita, anak perawan yang miskin papa, belajar tari untuk merdeka. Sampurnya berbau wangi, kembang mawar dan melati. Legok tubuhnya gemulai nari, memikat hati sang adipati. Taruh gadis desa berkelana ke kota-kota, menyajikan tarian lidah, memikat hati lelaki gundar. Nari di tempat
berkelana ke kota-kota, menyajikan tarian indah, memikat hati lelaki bunda. Di tempat dia suka, dari pula hingga pendapat, berebut hati para pria, pada panas malam membakar sukma. Berbuah derita dari hasrat cinta, merobek hati sinyo Belanda. Bunga bertebaran aroma kenanga, akankah memeluk badai nestapa? Jalu gadis desa berkelana ke kota-kota, menyajikan tarian indah, memikat hati lelaki bunda. Taruh gadis desa berkelana ke kota-kota, menyajikan tarian indah, memikat hati lelaki bunda. Untuk yang terakhir ini satu puisi lagi, judulnya Menulis Puisi. Puisi ini ditujukan untuk teman-teman yang suka menulis puisi dan sedang belajar menulis puisi. Mari kita terus menulis puisi ketika sastra berhenti. Kata Mbak Ipon. Seniman kota itu datang lagi, berdereng sembari berkerigi dahi, menulis puisi tidak membutuhkan kertas tapi batu, desapkan kata di jala batu ini dan duduk diam, lalu kata itu menjalin sulam. Menulis puisi tidak butuh pena tapi batu, selipkan kata di bawah batu dan duduk diam, lalu kata saling beringsut jadi pualan. Ketika dia terjaga, kopinya telah habis dihisap seniman kota. Kopimu telah diminum angin, kata seniman. Kamu sibuk menyusun dingin.
puncak kelam. Menulis puisi itu membutuhkan rembulan. Berikan kata kepada rembulan. Duduk diamlah, diam. Rembulan nampak rupawan di jari malam. Ketika dia terjaga, kopinya telah habis dihisap seniman kota. Kopimu telah diminum angin, kata seniman. Kamu sibuk menyusun dingin. Dua gelas puisi beruntai bercemali dari celah batu, dari bawah batu, dari candelan rembulan. Terima kasih.